hambatannya juga besar dan masalahnya juga besar. Itu membutuhkan solusi yang luar biasa besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Alvin. Pada kesempatan ini saya sampaikan tutorial motivasi kepada Anda. Pentingnya untuk memiliki ketangguhan apabila kita memiliki bisnis. Oke, sudah saya sampaikan berkali-kali. Untuk menjadi seorang pebisnis itu tidak mudah. Tidak mudah. Tidak hanya kita membutuhkan smart, kecerdasan, namun di sini juga membutuhkan soft skill. Salah satunya adalah ketangguhan. Karena memang menjadi seorang pengusaha pebisnis itu berat banget, karena tantangannya sangat berat. Dan terlebih apabila Anda terjun dalam bisnis yang besar, itu berarti tantangannya juga lebih besar, hambatannya juga besar, dan masalahnya juga besar. Itu membutuhkan solusi yang luar biasa besar. Oke, tidak mudah. Apabila Anda memiliki bisnis kecil, oke, tantangannya juga kecil. Namun apabila Anda memiliki bisnis yang besar, itu tantangannya juga besar. Oke, tantangannya besar dan hambatannya juga besar. Dan di sini biasanya juga membutuhkan modal yang besar pula. Ada sebuah kisah. Ini adalah berkaitan dengan teman saya pribadi, teman saya sendiri. Dia adalah seorang peternak ayam yang dulu sangat sukses sekali. Yang dulu sangat sukses sekali, bahkan bisa dikatakan luar biasa, sangat wow. Kenapa? Karena dia bisa sampai kirim ayam potong ayam potong yang bisa sampai kirim ke Pulau Bali, bisa sampai puluhan ribu kirim ke sana, mungkin bahkan sampai ratusan ribu. Anda bisa bayangkan omsetnya sebesar itu, bahkan sampai kirim ke Bali puluhan ribu sebagainya. Sudah kelas besar, luar biasa sekali. Memang dia peternak besar. Namun apa yang terjadi kemudian? Anda bisa bayangkan, bisnis teman saya ini tidak lepas dari namanya sebuah persaingan, dari sebuah kompetisi. Pesaingnya ternyata mereka memainkan cara-cara yang negatif, cara-cara yang curang. Salah seorang pesaingnya menggunakan cara negatif, dia dengan membanting harga. Salah saat itu katakanlah 1 kilo 1 kilo daging ayam saat itu katakanlah 20.000 lah, katakanlah 20.000 per kilo. Tapi oleh pesaingnya langsung dibanting, harga dijatuhkan sejatuh-jatuhnya, katakanlah 10.000. Harga normal daging ayam, oke, 20.000. Ya. Katakanlah daging ayam mentah itu yang sudah yang mentah ya, yang utuhan itu, yang masih hidup itu katakanlah 20.000. Ternyata sama pesaingnya dijatuhkan hanya seharga 10.000. Anda bisa bayangkan dengan kondisi tersebut. Teman saya kaget. Ini benar-benar sebuah masalah besar. Karena di mana harga normal daging ayam 20.000, tapi oleh pesaing yang bermain kotor ini dijatuhkan sampai 10.000. Yang memang tujuannya untuk menjatuhkan pengusaha yang lain. Di sisi lain ternyata memang benar teman saya memiliki kelemahan. Ya, salah satunya kelemahan dalam bidang modal. Ya, modalnya kalah besar. Mungkin dia saat itu tangguh, tapi dalam bidang modal teman saya masih lemah. Apa yang terjadi kemudian? Ketika bertahan dengan kondisi itu, akhirnya teman saya tidak mampu bertahan, tidak kuat, dan benar-benar akhirnya bangkrut. Kenapa? Karena pesaingnya menjual harga dengan 10.000. Ketika teman saya menjual 20.000, tidak ada yang beli, tidak laku sama sekali. Ketika dijual dengan harga yang sama 10.000, bangkrut. Karena untuk biaya operasional, beli pakan ternak, beli vaksin dan sebagainya, beli obat-obatan sebagainya, operasional, biaya untuk pegawainya sebagainya, tidak mampu. Akhirnya betul-betul yang terjadi adalah kebangkrutan. Usaha teman saya bangkrut.
tidak mampu bertahan menghadapi gempuran dari pesaing yang bermain secara negatif ini. Oke. Jadi karena itu saudaraku, apabila kita ingin menjadi seorang pembisnis yang sukses, memang ini sebuah resiko. Ketika Anda bergabung dalam sebuah bisnis yang besar, otomatis nanti risikonya juga besar. Di sini tantangannya besar, oke, karena kompetisinya juga besar dan kadang dihadapkan dengan permainan kotor seperti ini. Makanya dalam hal ini seyogyanya, kalau menurut saya pemerintah ikut campur ya, sehingga bisa menstabilkan kondisi. Jadi tidak pesaing-pesaing, jadi tidak sesama peternak mereka perang harga, tidak seperti itu. Mungkin saya sarankan dari bapak-bapak di instansi mereka untuk bisa membantu, untuk bisa membuat harga sebagainya, sehingga mereka memiliki modal besar, tidak semau gue bisa menjatuhkan dan bisa membunuh pengusaha-pengusaha yang mereka modalnya kecil. Oke, oleh karena itu saudaraku, apabila Anda ingin sukses dalam sebuah bisnis tertentu, maka fahamilah memang di sana ada hambatan-hambatan yang harus Anda hadapi. Anda akan menghadapi masalah-masalah yang kadang masalah itu bukan masalah kecil, tapi masalah besar, dan itu membutuhkan solusi yang besar, dan itu membutuhkan ketangguhan Anda sebagai seorang pengusaha. Seperti yang dihadapi oleh teman saya tadi, jelas ini sangat berat karena di sini kaitan dengan permodalan. Ya, apabila modalnya kecil seperti yang dimiliki oleh teman saya, sebenarnya besar juga, tapi kalah besar oleh pesaingnya. Karena memang pesaingnya mungkin sudah menyiapkan berapa puluh juta memang untuk membunuh usaha teman kami. Oke, memang sudah dipersiapkan seperti itu, dan akhirnya betul-betul usaha teman kami betul-betul bangkrut karena memang tidak mampu bertahan. Dan Anda tahu berikutnya, ketika sudah pada kondisi bangkrut, maka pesaingnya menaikkan harga setinggi-tingginya, dan di sana sudah tidak ada pesaingnya. Naudzubillah min dzalik ya. Nah, oleh karena itu, saudaraku, pahamilah, apabila Anda menjadi seorang pengusaha, Anda akan menghadapi banyak kendala-kendala, dan itu membutuhkan ketangguhan. Bukan hanya ketangguhan mental, tapi juga membutuhkan besarnya modal apabila Anda jalan di sebuah usaha misalnya. Dan semoga usaha ini, permasalahan ini bisa diselesaikan oleh bapak-bapak yang dari pemerintahan, bisa barangkali mengatur harga sehingga para peternak mereka tidak membuat harga sendiri. Semoga bisa bermanfaat tutorial motivasi ini. Semoga Allah menjadikan kita adalah orang-orang yang sukses. Anda juga sukses semuanya di dunia dan akhirat. Sampai bertemu dengan tutorial motivasi yang saya pada kesempatan mendatang. See you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.